did not look like it belonged in this area. Kita baru saja mendengar pengakuan yang membantah laporan resmi bahwa pesawat komersial yang menabrak WTC. Tetapi kalau itu bukan pesawat komersial, maka pesawat pribadi atau pesawat militer. Dan kita lupakan pesawat pribadi. Jika ini pesawat militer, itu akan menjelaskan kemungkinan bahwa ada sesuatu yang terpasang di perut pesawat. Phil Jahan, webmaster dari website letsroll911.org, dan banyak orang lainnya telah mempostulatkan bahwa ini adalah suatu pot dari sesuatu yang terpasang di perut pesawat. Banyak dari pendengar kami adalah mantan militer dan mereka setuju bahwa ini adalah sesuatu kemungkinan unik. Jika Anda kaitkan ini dengan kilatan misterius yang muncul di sisi WTC, tepat sesaat sebelum pesawat menabrak, saya rasa kita mungkin dapat setuju bahwa ada semacam picuan atau ledakan yang berfungsi untuk memicu sejumlah besar bahan bakar yang akan tersebar begitu pesawat menabrak gedung. Mari kita lihat pada satu klip ini dan Anda akan mendapati bahwa kilatan adalah kejadian yang terpisah dari bersentuhnya badan pesawat ketika menabrak gedung. Beberapa orang menyatakan bahwa kilatan adalah akibat dari badan pesawat yang menyentuh gedung WTC. Tetapi seperti yang Anda lihat, kilatan tersebut benar-benar ada di sebelah kanan dari badan pesawat. Bahkan sebenarnya ketika badan pesawat menyentuh menara WTC, Anda dapat melihat pantulan kilatannya di badan pesawat, yang lebih mendukung pernyataan bahwa ini adalah dua peristiwa yang terpisah. Diakui bahwa apa yang telah kita lihat dalam presentasi ini setidak-tidaknya mengganggu. Mengetahui bahwa kita tidak benar diberitahu tentang kebenaran apa yang terjadi di Pentagon. Dan sekarang menurut klip yang baru Anda lihat dan pengakuan yang baru saja Anda dengar, ada banyak hal pada cerita penerbangan 175 menabrak Menara Selatan. Ya, saya butuh informasi lagi. Saya butuh bukti lagi yang menunjukkan bahwa ada hal lain dari 11 September. Satu-satunya cara untuk mendapatkan informasi adalah menuju ke pesawat utama penerbangan 11 American Airlines yang menabrak Menara Utara. Pembuat film Prancis, Nedi Bersaudara, sedang berada di kota New York, membuat film dokumenter tentang petugas pemadam New York. Dan klip ini adalah satu-satunya tayangan tentang pesawat pertama menabrak Menara Utara. Mari kita lihat klip video ini sekali lagi, kali ini dalam gerakan lambat. Kalian akan mengetahui bahwa ketika pesawat mendekati menara pertama, kita terlalu jauh untuk mendapatkan gambaran jelas tentang detail dari pesawat. Sehingga sulit untuk mengetahui apakah ada sesuatu terpasang di bawah pesawat seperti kasus penerbangan 175. Akan tetapi, ada kesamaan lain. Sesaat sebelum pesawat menabrak, ada kilatan. Mari kita lihat lagi, dan ingatlah bahwa ketika kita melihat pesawat ini menabrak, kilatan ini muncul sesaat sebelum pesawat menabrak Menara Utara. Ketika kita lihat klip ini, perhatikan bayangan yang muncul naik dari kanan bawah dari menara WTC. Dan ingat bahwa bayangan tidak akan sampai pada titik tabrakan sebelum pesawat, demikian juga sebelumnya. Ini sangat penting karena kilatan muncul sebelum pesawat dan bayangannya bertemu. Sekarang mari kita lihat klip ini dalam gerak mundur. Anda akan perhatikan bahwa ketika pesawat perlahan mundur dari Menara Utara, pesawat sudah menjauhi menara dan kemudian muncul kilatan. Menunjukkan bahwa kilatan muncul sebelum pesawat menabrak Menara Utara. Sekali lagi, video klip ini menunjukkan kilatan ketika pesawat tabrak Menara Utara. Video klip ini yang baru saja kita teliti berasal dari dokumenter Nedi Bersaudara yang difilmkan dari jalanan kota New York di pagi hari 11 September. Dokumenter petugas pemadam New York ini akan disusun kembali di kemudian hari dan tidak disiarkan di TV. Bahkan sebenarnya tidak ada siaran langsung sama sekali tentang penerbangan nomor 11 menabrak Menara Utara. Bagaimanapun ini adalah serangan mendadak. Bila tidak ada siaran televisi langsung tentang pesawat pertama menabrak menara pertama, bagaimana kita dapat menjelaskan komentar ini dari Josh Walker Booth? What was the first thing that went through your head when you heard that a plane crashed into the first?
Well, I was sitting in a schoolhouse in Florida. I'd gone down to tell my little brother what to do, and you can go ahead and sit down. Just kidding, Jeb. And it's the mother in me. Anyway, I was sitting there, and my chief of staff, well, first of all, when we walked in the classroom, I had seen this plane fly into the first building. There was a TV set on, and I thought it was pilot error. Mungkin ada beberapa orang di luar sana yang akan berusaha mengecilkan atau menegasikan apa yang telah kita diskusikan di program ini dan mengubahnya menjadi sejenis peranan politik. Mereka akan bilang bahwa kami adalah sayap kiri, kami orang-orang demokrat, tipe liberal, kami adalah para pengejek Bush. Tidak ada yang bisa jauh dari kebenaran. Jangan lupa, di bawah pemerintahan Clinton, kita pernah merudal Afghanistan dan Sudan, menghancurkan sesuatu yang ternyata adalah pabrik aspirin karena mereka punya intelijen yang buruk yang menginfokan mereka memproduksi senjata kimia. Ini terjadi lagi, teman-teman. Ini tidak ada kaitannya dengan liberal melawan konservatif, demokrat melawan republik, atau kanan melawan kiri. Ini semua terkait dengan benar melawan salah. Di awal program ini kita bermain asosiasi kata. Ingat, temanya adalah teori konspirasi. Sekarang Anda telah melihat cukup bukti di presentasi ini untuk mengetahui bahwa sekarang kita berhadapan dengan konspirasi. Ada banyak bukti untuk mendukungnya. Yang sebenarnya teori konspirasi adalah ide bahwa Osama bin Laden ada kaitannya dengan serangan 11 September. Jangan lupa, pada tanggal 23 September 2001, Condoleezza Rice, penasihat keamanan nasional, menyatakan mereka memiliki bukti yang mengaitkan bin Laden dengan serangan teroris dan bahwa mereka akan mengeluarkan bukti-bukti tersebut pada waktunya. Amerika dan dunia masih menunggu bukti-bukti itu. Dan dalam masa tersebut sejak 11 September, kita telah meluncurkan bukan hanya satu, tetapi dua perang, Afghanistan dan Irak, berdasarkan tanpa bukti apapun atau berdasar teori konspirasi. Our war is against evil, not against Islam. We don't hold any religion accountable. We're fighting evil. Pemirsa sekalian, tayangan dokumenter ini bertujuan untuk membongkar konspirasi 11 September. Dan DVD originalnya diterbitkan dan disampaikan oleh warga Amerika sendiri. Kita saksikan sekilas kesimpulan yang disampaikan oleh Dave Von Kleist. Tidak akan kita dubbing agar Anda bisa merasakan perasaan yang ada dari Dave Von Kleist. Jangan lupa, dia adalah seorang warga negara Amerika. What we've seen on this video should give us all cause to stop and rethink everything that we've been told about September 11th. The media and our government have relentlessly pounded into Americans' minds that it was terrorists wielding box cutters that were responsible for the attacks in America on September 11th. And now, after seeing this video footage, we realize that it couldn't possibly have been a terrorist in a box cutter that would have created the flashes on both the North and South Tower. Nor could it have been a terrorist with a box cutter that had that attachment to the bottom of Flight 175. There is one truth that's come out of this, though, and that is that there is a war on freedom. But the war on freedom isn't being waged by those that they say it is. After all, how many of your freedoms have been legislated away by Osama bin Laden or the Taliban or Al-Qaeda or Saddam Hussein? The answer is none. Your freedoms have been legislated away by the very people who take oaths to defend your freedoms. Republicans and Democrats alike. Your Congress, your Senate, your President. There is a war on freedom. And now, thanks to the Homeland Security Bill, the Patriot Act, the Terrorist Bill, the Model States Emergency Health Powers Act, we have thumb scanners and retina scans and face recognition, metal detectors. At the airports, we have body scans and body cavity searches. Yes, there is a war on freedom. And let's not forget what George Bush had said in regard to conspiracy theories. Let us never tolerate outrageous conspiracy theories concerning the attacks of September the 11th. Malicious lies that attempt to shift the blame away from the terrorists themselves, away from the guilty. Every nation, in every region, now has a decision to make. Either you are with us, or you are with the terrorists. Much calmer situation and a much better evacuation.
And these people. Like someone's murdered! Real question. Let's ask a real question. Is that unfair? And what about the bunker? You didn't ask him about the bunker, the Office of Emergency Management bunker on fire. It burned. We are getting ready for the next battle. Remember this. Your government funded and trained Al-Qaeda for being